bisa memberikan dukungan kepada Anda. Setidaknya Anda akan merasa mempunyai teman, tidak sendirian, sehingga rasa nyeri emosional berpeluang untuk mendapatkan penyalurannya. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan mengenai self-harm. Kali ini di bagian ketiga, alias bagian terakhir. Di bagian pertama, 2 minggu lalu, saya sudah membahas mengenai pengertian self-harm. Bentuk-bentuk self-harm berikut penyebabnya. Di bagian kedua, saya juga telah memaparkan mengenai individu seperti apa yang lebih berpotensi menjadi korban sekaligus pelaku self-harm. Di bagian ketiga ini, saya akan memaparkan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh individu pelaku self-harm serta orang-orang yang bermakna di sekitarnya. Untuk para pelaku self-harm, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Nomor 1, alias pertama, secepatnya mencari bantuan dan dukungan profesional. Jangan menunggu terlalu lama sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. Untuk persoalan seperti ini, lebih cepat tentu akan lebih baik. Kedua, usahakan memiliki jaringan pendukung atau social network yang memadai. Jika ada orang-orang yang bisa memberikan dukungan kepada Anda, setidaknya Anda akan merasa mempunyai teman, tidak sendirian, sehingga rasa nyeri emosional berpeluang untuk mendapatkan penyalurannya. Ketiga, kenali pemicu self-harm dan antisipasi sebelum gejalanya muncul. Apa dan siapa yang biasanya membuat Anda merasa tidak nyaman dengan diri sendiri atau yang menyebabkan ide-ide untuk self-harm itu muncul? Kapan itu biasanya terjadi? Di mana biasanya muncul? Dan sebagainya. Buat catatan supaya Anda lebih terampil mendeteksi masalah. Dan catatan itu bisa Anda diskusikan dengan tenaga kesehatan mental yang Anda sudah temukan untuk menolong Anda. Keempat, pelajari strategi coping yang baru untuk menanggulangi kesulitan hidup. Ingat, kata coping berarti cara untuk menanggulangi masalah atau menyelesaikan persoalan. Persoalan senantiasa terjadi di sekitar kita. Kadang-kadang bisa kita duga waktu dan tempatnya. Kadang-kadang mengejutkan atau mengagetkan kita. Namun tidak semuanya buntu loh. Kebanyakan masalah ada jalan keluarnya. Asalkan kita bisa menimbang semuanya dengan bijak dan kita punya waktu yang cukup. Jadi pelajari strategi penyelesaian masalah yang lebih to the point ketimbang menyalahkan dan menyakiti diri Anda sendiri. Kelima, lakukan hal-hal yang Anda sukai untuk mengalihkan keinginan self-harm. Biasanya antara rasa tidak nyaman itu dengan ide untuk self-harm itu ada sekian detik atau mungkin sekian menit. Jadi di masa itulah Anda bisa segera melakukan tindakan untuk mengalihkan perhatian untuk melakukan self-harm. Anda bisa menyiapkan semacam safe box yang berisi hal-hal yang bisa Anda kerjakan untuk mengalihkan keinginan self-harm Anda. Entah di dalamnya itu ada daftar lagu kesayangan atau koleksi film lucu yang Anda sukai, apakah ada Play-Doh atau alat permainan lainnya, mungkin seperti anak-anak, tapi mengapa tidak? Anda bisa siapkan itu. Mungkin juga ada lembaran kertas untuk menulis puisi atau mengarang cerpen, ada alat gambar, ada alat olahraga, ada bantal kecil, stress ball atau bola untuk Anda remas-remas misalnya, dan lain-lain yang menurut Anda dapat digunakan. Keenam, hindari alkohol dan obat-obatan. Yakinkan diri Anda bahwa masih ada jalan keluar lain di luar lari dari kenyataan dengan menggunakan zat adiktif yang bisa memperparah keadaan Anda. Melakukan relaksasi atau meditasi sepertinya akan lebih bermanfaat untuk Anda. Ketujuh, lakukan diet media sosial. Tidak semua hal di media sosial bersifat positif dan membangun. Jika karena media sosial Anda menjadi sedemikian tertekan, kehabisan akal, atau terganggu emosinya, lebih baik Anda istirahat sebentar dari kancah media sosial. Lakukan hal-hal yang lebih sehat dalam kehidupan nyata. Selanjutnya untuk keluarga dan teman. Pertama, Anda bisa memberikan support atau dukungan. Jadilah orang-orang yang mendukung dan mendengarkan dengan penuh perhatian, serta lambat untuk memberikan penilaian atau nasihat.
Jangan sekali-sekali melakukan upaya menghakimi atau menyalahkan ya. Sediakan waktu cukup untuk berbicara dengan pelaku yang terbebas dari hambatan atau gangguan, termasuk dari gadget Anda. Bersikap tenang, hindari ekspresi kaget atau jijik, tanyakan perasaan dan pengalaman yang sedang mereka hadapi, bukan detail self-harm-nya. Ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa ada sejumlah sumber yang tersedia untuk mendukung mereka. Kedua, upayakan atau usulkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Rundingkan cara-cara yang bisa dilakukan pelaku untuk menyelesaikan rasa tertekannya dengan lebih efektif. Tawarkan bantuan untuk mencari dukungan profesional. Berikan informasi untuk mereka mendapatkan bantuan. Izinkan mereka untuk mengambil keputusan. Biarkan mereka mengetahui bahwa persoalan mereka akan menjadi lebih baik dan kemungkinan untuk pulih masih ada. Ketiga, lakukan community awareness, kesadaran komunitas. Bangkitkan kesadaran lingkungan mengenai self-harm, baik itu ciri, dampak, maupun penanganannya. Jika ada lebih banyak orang yang waspada, usaha Anda untuk menolong orang lain akan lebih efektif. Karena Anda tidak lagi harus bekerja sendirian. Ada sistem dukungan atau supporting system yang berlapis yang siap mendampingi usaha Anda. Keempat, kenali limit Anda. Bertindaklah jika mereka sudah bertindak yang membahayakan nyawa dan pastikan bahwa Anda sendiri sedang sehat mental. Bagian ketiga selesai sampai di sini. Apabila Anda tertinggal bagian 1 dan 2, silakan merujuk ke video-video di minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. Semoga hal-hal yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.